Hai semua, balik lagi di PS Anime. Oke, jadi kali ini kita bakal lanjut bahas manhwa si Lucien dulu ya guys ya. Tapi sebelum lanjut, kalian boleh lihat akhir dari 4 part terlebih dahulu biar inget jalan ceritanya sebelumnya. Mari kita mulai. Setelah diserang kembali oleh kedua sekte iblis, para penetua sekte Lingxi pun memblokir serangan tersebut. Meski begitu, serangan itu berhasil mengalahkan mereka dan membombardir sekte Lingxi kita guys. Penatua sekte iblis itu pun menganggap bahwa sekte Lingxi ini pastilah sangat lemah gitu. Penatua lain lantas menanyakan posisi Lucien yang telah membunuh penatua sekte mereka. Penatua sekte Lingxi pun hanya bisa diam guys. Mereka sama sekali nggak tahu si Lucien itu ada di mana gitu. Semua murid panik karena tidak tahu kepala sektenya ada di mana. Para penatua pun merasa kalau si Lucien ini nggak kembali, maka mereka semua ini pasti bakalan jadi butiran debu guys. Penatua sekte iblis pun kembali lagi memprovokasi sekte Lingxi dan menganggap bahwa penerus sekte Lingxi ini adalah sampah nggak berguna guys. Tiba-tiba penatua yang satu ini pun marah dengan ejekan tersebut. Penatua Wu pun ikut membackup dan bersumpah setia dengan sekte Lingxi untuk menghadang mereka. Penatua sekte iblis kembali lagi tertawa dengan omongan penatua sekte Lingxi. Ia pun meminta seluruh murid sekte Lingxi untuk segera menyerah. Ia juga berjanji akan menjadikan mereka sebagai budak dan pelayan guys. Waduh, itu mah nggak perlu dijanjiin kali. Kalau nggak mau nyerah ya pasti bakal koit gitu. Itu ancamannya. Ia lantas mulai menghitung sampai 3. Satu persatu murid pun mulai menyerah karena nggak tahan lagi sama semua ancaman itu guys. Sementara itu, Liu Ruxu sendiri berharap Lucien untuk segera muncul dan membuat keajaiban lainnya. Sementara itu juga guys ya, si Long Yichen tampak sangat marah dengan para murid yang memilih untuk menyerah. Lemah banget kalian, gitu katanya. Melihat banyak murid yang belum menyerah, si penatua Jancuk ini pun memerintahkan kapalnya untuk menyerang sekte Lingxi sekali lagi. Sekte Lingxi pun kembali diserang dengan tembakan nuklir dari kapal perang hingga membuat panik seluruh murid sekte. Duar! Murid-murid pun mulai terluka akibat dari serangan mematikan itu. Penatua Wu tampak sangat geram dan berniat untuk menyerang guys. Akan tetapi mantan kepala sekte merasa bahwa diam di sini menjadi keputusan yang sangat baik, yakni untuk melindungi murid sekte yang ada di belakangnya gitu. Sementara itu si Jiang pun menyerah dengan serangan dari sekte iblis ini. Jiang Gede pun gak habis pikir dengan keputusan si Jiang ini guys. Bahkan si Jiang Gede ini memilih untuk mati dalam pertempuran daripada kabur meninggalkan sekte Lingxi guys. Seng Wing pun menganggap bodoh keputusan dari si Jiang Gede. Ia lantas tunduk dan menyerah pada sekte iblis, diikuti dengan kedua temannya. Bahkan keputusan mereka juga diikuti murid-murid sekte lainnya guys. Menyerah mereka. Para penatua agung pun sangat geram akan hal ini. Penatua Wu lantas mengancam semua murid yang menyerah untuk berdiri kembali. Jika tidak, maka ia akan membunuh murid itu di tempat ini. Akan tetapi mereka ini sama sekali tidak peduli hingga membuat penatua ini menjadi sangat geram guys. Tiba-tiba Lucien pun datang dengan menunggangi si ekor 8. Ia datang bersama dengan pasukan tingkat tinggi lainnya guys. Maksudnya kuat gitu. Penatua Wu dan mantan kepala Wu pun sangat lega dengan kedatangan MC kita ini. Ia pun mendarat dan mendapati para murid sekte yang sudah menyerah di hadapan kedua sekte iblis yang menyerang mereka guys. Penatua Wu pun meminta Lucien untuk mengaktifkan raksasa batu. Akan tetapi Lucien langsung melompat turun dan berkata bahwa itu tidak penting lagi sekarang. Ia lantas memberikan pilihan kepada seluruh murid sekte Lingxi-nya. Apakah mereka bersedia untuk setia atau pergi meninggalkan sekte Lingxi ini? Mereka yang pergi akan diberikan kebebasan untuk pergi begitu saja tanpa syarat apapun. Mantan kepala Wu pun berkata bahwa keputusan ini bisa jadi sebuah masalah gitu. Ditambah dengan keadaan seperti sekarang yang membuat mereka terpojok gitu. Akan tetapi Lucien berkata bahwa ini tidak masalah sama sekali. Sementara itu, penatua sekte iblis merasa sangat kesal karena dirinya sama sekali tidak dihiraukan oleh si Lucien guys. Tapi ia berniat untuk menunggu terlebih dahulu biar Lucien mengalami masa putus asa lebih lama dengan kehilangan murid-muridnya gitu. Kembali lagi ke MC kita, ia meminta murid yang memilih keluar sekte untuk pergi sekarang juga. Mereka yang menyerah pun mulai pergi meninggalkan sekte Lingxi termasuk Seng Ming and the gang guys. Ia pun mengajak Liu Ruxu, akan tetapi Liu Ruxu ini memilih untuk tetap tinggal di sekte Lingxi ini dan menolak ajakannya. Dalam hati, ia tidak ingin salah pilih lagi. Jiang Qichen pun mengajak Jiang Gede untuk pergi meninggalkan sekte Lingxi. Akan tetapi Jiang Gede ini menolaknya dan memilih untuk setia dengan sekte Lingxi ini guys. Lucien pun menghitung sampai 3 kepada murid-murid yang masih ingin keluar. Dan akhirnya mereka pun pergi karena merasa takut akan kematian yang ada di depan mereka. Setelah hitungan itu, banyak sekali murid yang pergi meninggalkan sekte Lingxi. Dan para penatua pun hanya bisa diam menghadapi krisis kepunahan sekte ini. Penatua sekte iblis pun sudah merasa cukup dan berniat untuk menyerang Lucien saat itu juga. Lucien meminta semua murid yang masih setia untuk bersiap menghancurkan sekte iblis itu guys.
Mereka pun merasa sangat kebingungan guys, gimana caranya menghancurkan coba kan. Sementara itu Penatua Sekte Iblis ini merasa sangat geram karena sudah dihiraukan terus-terusan. Ia pun menyerang Sekte Lingsi lagi dengan bantuan kapal perang miliknya dengan kekuatan penuh. Mantan Kepala Wu pun meminta semua murid untuk siap bertarung. Tiba-tiba Lu Chen mengeluarkan batu atribut apinya dan memasangnya langsung di tempat semestinya. Ia pun berkata, "Formasi pelindung gunung, buka!" Dengan lengkapnya kelima batu itu, formasi pelindung sekte pun aktif kembali dan memblokir serangan kapal perang yang hebat itu, yes. Bahkan tanpa goresan sedikit pun, saking kuatnya. Penatua Sekte Iblis pun sangat terkejut dengan hal ini. Para murid dan penatua pun juga sama terkejutnya dengan keajaiban yang baru saja terjadi ini, yes. Mantan Kepala Wu pun mengakui bahwa Lu Chen tahu lebih baik tentang Sekte Lingxi daripada mereka. Di tempat lain, tampaklah ekor 3, ekor 5, dan ekor 8 yang tengah kebosanan menunggu perintah dari Lu Chen. Jadi tadi mereka disuruh mengungsi sama si Lu Chen ini, guys. Tapi dari percakapan ini, kita bisa tahu kalau mereka ini percaya dengan kekuatan Lu Chen yang sudah pasti bakal melindungi Sekte Lingxi selamanya. Gitu. Kembali ke lokasi perang. Penatua Sekte Iblis pun merasa sangat geram dengan hal ini. Ia berniat untuk menyerang Sekte Lingxi dengan kekuatan penuhnya lagi, guys. Kapal perang itu pun terus menghujani Sekte Lingxi dengan meriam kuatnya. Tetap saja, serangan itu gagal menembus pelindung Sekte Lingxi ini. Berarti serangannya itu lemah banget sih. Murid yang masih setia pun sangat gembira dengan hal ini. Di sisi lain, murid-murid yang telah kabur dan meninggalkan Sekte Lingxi itu pun mulai menyesal karena telah pergi. Syukurin. Ketika itu juga, raksasa batu pun muncul kembali di hadapan mereka. Raksasa itu langsung menghancurkan kapal perang milik Sekte Iblis itu, guys. Menyadari kekuatan raksasa itu, Penatua Sekte Iblis lainnya pun memerintahkan pasukannya untuk terbang menjauh dari tempat itu. Mereka pun terbang tinggi menjauhi jangkauan raksasa batu itu. Jadi jangkauan serangannya menurut mereka hanya di aula sektenya aja, guys. Kalau di luar itu nggak bisa gitu. Dan rencana mereka selanjutnya adalah menyelinap masuk di wilayah luar jangkauan raksasa batu itu dan membunuh semua orang di Sekte Lingxi. Mereka pun mendaratkan semua kapal tempurnya dan bersiap menyerang Sekte Lingxi kembali. Penatua Sekte Iblis pun meminta semua muridnya untuk menyerang Sekte Lingxi saat itu juga. Tiba-tiba Lu Chen membukakan formasi pelindung sekte seakan mengundang pasukan Sekte Iblis ini untuk masuk ke wilayahnya, guys. Nantang gitu. Lu Chen pun meminta semua murid Sekte Lingxi untuk siap menghancurkan Sekte Iblis itu. Mantan Kepala Wu pun langsung terjun dengan Penatua Wu dan diikuti oleh murid sekte yang setia dengan Sekte Lingxi untuk menghancurkan Sekte Iblis yang menyerang mereka. Penatua Sekte Iblis pun sangat terkejut dengan keputusan Sekte Lingxi dan menganggap mereka ini pasti sudah gila, guys. Akhirnya bentrok kekuatan pun terjadi di antara penatua kedua sekte ini. Sayangnya Penatua Wu dan Kepala Wu malah terpental karena perbedaan kekuatan yang sangat tinggi. Mantan Kepala Wu pun membakar basis kultivasinya untuk menerobos batas kekuatan miliknya, guys. Diikuti dengan Penatua Wu yang melakukan hal yang persis sama. Murid Sekte Iblis pun meremehkan Sekte Lingxi ini, guys. Main-main lu ya. Akan tetapi ekor 8 pun muncul dalam kecepatan penuhnya dan langsung membakar sekumpulan murid Sekte Iblis yang banyak bacot ini. Mereka semua pun terpanggang menjadi sosis-sosis hidup. Rasain. Penatua Wu dan mantan Kepala Wu berhadapan dengan Penatua Sekte Iblis dengan membakar kultivasi mereka. Bahkan mereka masih belum cukup kuat untuk melawan Penatua Sekte Iblis itu, guys. Kayaknya mereka kuat banget ya. Tiba-tiba ekor 3 dan ekor 5 pun muncul tepat di belakang Penatua Sekte Iblis itu. Ekor 3 lantas meminta Penatua Agung untuk berhenti membakar kultivasinya, dan ekor 5 siap meladeni para Penatua Sekte Iblis yang banyak bacot ini, guys. Ekor 3 pun menyerang si Penatua Sekte Iblis ini hingga membuatnya jatuh dalam satu serangan, guys. Saking kuatnya. Penatua Sekte Iblis lainnya pun menyadari bahwa si ekor 3 berada di level kultivasi Domineering Realm. Jadi kalian bisa cek di deskripsi ya. Hal ini mengejutkan Penatua Agung Sekte Lingxi, guys. Penatua Sekte Iblis ini pun lari dari ekor 5 saking takutnya. Akan tetapi tentu saja ia berhasil ditangkap dengan mudahnya. Dan ekor 5 ini berada di ranah yang sama dengan ekor 3. Ia pun langsung ditabuk jatuh ke tanah, guys. Maksudnya si Penatua itu ya. Penatua Agung pun menyadari kalau si ekor 8 juga memiliki ranah Domineering Realm, sama seperti yang lainnya. Kuat-kuat banget ya. Mantan Kepala Wu pun sadar kalau legenda mengatakan bahwa Sekte Lingxi dilindungi oleh monster super kuat di Gunung Bai, alias mereka-mereka ini, guys. Ia juga sadar waktu Lu Chen gak ada tadi, sebenarnya si Lu Chen ini sedang menaklukkan monster-monster ini. Murid sekte pun segera maju untuk membantai semua murid Sekte Iblis yang menyerang mereka. Murid Sekte Iblis pun mulai kabur karena merasa sangat ketakutan, guys. Tiba-tiba cahaya muncul dari atas langit dan itu adalah penatua lain dari Sekte Iblis yang berniat untuk membantu menyerang Sekte Lingxi.
Murid Sekte Iblis pun merasa sangat senang dengan kedatangan beliau ini, guys. Lucien dengan ditemani orang-orangnya pun membawa 2 penatua sekti yang sudah diikat. Penatua ini pun meminta bantuan kepada penatua yang baru datang itu. Ia pun datang mendekati mereka hingga membuat tanah jadi retak saking hebatnya, guys. Ia pun memaki Sekte Lingxi dan mengancamnya untuk melepaskan 2 penatua itu. Akan tetapi Lucien berkata bahwa orang yang menyerang sektenya akan dibunuh tanpa ampun sama sekali. Jadi harus mati gitu. Penatua ini pun berkata bahwa yang barusan itu merupakan penjaga tahu dari sektenya dan merupakan raja kedua dari sekte Yaoyun, guys. Orang penting gitu. Meski begitu, tanpa banyak bacot lagi, Lucien meminta orang-orangnya untuk membunuh para penatua yang sudah ditangkap itu di hadapan raja yang kuat ini, guys. Gila banget ya. Raja Sekte Iblis ini pun sangat geram atas tindakan dari si Lucien. Lucien lantas berkata, "Selanjutnya giliranmu." Raja Sekte Iblis ini pun makin geram dan mengeluarkan kekuatan pamungkasnya. Ia lantas menyerang Lucien untuk membunuhnya. Sayangnya si Lucien ini berhasil menghindar dengan sangat cepatnya, guys. Dan ia pun langsung menyerang si Raja Jancuk ini dengan pukulan telaknya. Satu serangan itu sudah mampu membuat si Raja terpental sangat jauh, guys. Bahkan langsung koit, guys. Saking kuatnya. Pokoknya di bawah Transcendent Auto Death di tangan Lucien. Gitu aja. Lucien lantas meminta semua murid Sekte Lingxi untuk membasmi seluruh murid Sekte Iblis yang melarikan diri tanpa ampun. Di tempat lain nampak Sekte Dahi yang telah menyaksikan keajaiban yang ditunjukkan oleh Lucien, guys. Mereka pun gak habis pikir dengan kekuatan si Lucien ini. Yuncuran dan ayahnya pun mengingat pesan Lucien tentang masa depan dari Sekte Dahe-nya. Dan untuk merespon pesan Lucien itu, ia lantas meminta semua murid Sekte Dahe untuk menghalau kaburnya murid Sekte Iblis. Bu Wenang pun membawa kabar bahwa Sekte Dahe telah membantu Sekte Lingxi untuk membasmi murid Sekte Iblis yang mencoba untuk kabur. Lucien pun merasa bahwa itu adalah keputusan paling tepat yang dilakukan oleh Sekte Dahe, guys. Bagus gitu. Mantan murid Sekte yang telah kabur pun gak nyangka kalau Sekte Lingxi bakal menang melawan Sekte Iblisnya. Seseorang dari mereka pun mengusul untuk kembali ke Sekte Lingxi lagi setelah berkhianat, guys. Meski begitu, Jiang Engiang memilih untuk tidak kembali. Ia berniat untuk mencari salah seorang keluarga Jiangnya yang berada di satu tempat terlarang di Sekte Lingxi untuk berkultivasi. Ia berniat untuk memprovokasi orang itu untuk merebut posisi Lucien sebagai kepala sekte. Emang licik bener ya, tapi nggak bakal ngaruh apa-apa, guys. Tenang aja. Sementara itu, mantan murid lain pun kembali lagi ke gerbang Sekte Lingxi. Akan tetapi Qinli dan 3 orang lainnya menjaga gerbang itu, guys. Ia meminta semua untuk berhenti di sana. Jadi tujuan mereka di sini adalah untuk menjaga Sekte Lingxi dari para mantan murid yang berniat untuk masuk ke Sekte Lingxi lagi setelah berkhianat. Enak-enak ya, kita yang perang, lu malah mau ikut ngerayain. Dasar goblok. Kira-kira seperti itu ya. Mereka semua pun sangat geram dan berniat untuk membalas Lucien suatu saat nanti. Kemudian di aula Sekte Lingxi, tampaklah semua orang besar sekte sedang berkumpul. Mereka sangat senang karena sudah berhasil mempertahankan sektenya, guys. Mereka pun bertanya langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan. Dengan dinginnya, Lucien berkata bahwa langkah selanjutnya adalah meningkatkan kekuatan dan bersiap untuk menyerang Sekte Iblis dalam sebulan. Sebulan, guys. Hal ini tentu mengejutkan mereka semua, guys. Kita aja baru diserang loh, masa sekarang udah nyerang lagi sih? Gitu. Tapi Lucien serius dengan keputusannya untuk menghancurkan Sekte Iblis itu sampai ke akar-akarnya. Sementara itu di Sekte Iblis, tampaklah pelayan yang membawa kabar kekalahan sektenya dalam menyerang Sekte Lingxi kepada sang raja tertinggi. Tiba-tiba ia menarik si pelayan dan langsung menghancurkan kepalanya, guys. Yang gini emang harusnya dihancurin aja. Dan inilah dia Raja Iblis kedua dari Sekte Moyue, guys. Ia pun bertanya kepada para tetua tentang Raja Besar Sekte Moyue dan Raja Besar Sekte Yaoyun yang telah lama mengasingkan diri. Tetua itu pun berkata kalau kedua raja itu masih perlu waktu sebulan lagi sebelum keluar dari pengasingannya. Oleh karena itu, si Raja Iblis Banteng ini pun memutuskan untuk menyerang Sekte Lingxi dan Sekte Dahe dalam waktu sebulan lagi. Di aula Sekte Lingxi, tampaklah Lucien yang menulis sesuatu. Tiba-tiba datang Long Yiqian dan Penatua Wu atas panggilan dari Lucien sebelumnya. Lucien pun berdiri dan meminta mereka berdua untuk pergi ke Sekte Dahe untuk memberikan slip bambu yang baru ia tulis itu, guys. Selain itu, Lucien juga berpesan kepada Sekte Dahe bahwa Sekte Lingxi akan menyerang Sekte Iblis dalam sebulan lagi. Sama ya sama si Banteng. Jadi maksud pesan itu adalah Lucien ini ingin menawari Sekte Dahe untuk bergabung dengan Sekte Lingxi melawan kedua Sekte Iblis itu, guys. Mereka berdua pun bergegas pergi meninggalkan Lucien untuk menyelesaikan misinya. Di aula Sekte Dahe, tampaklah kepala sekte yang sedang batuk berdarah, guys. Jadi si bapak ini sedang berusaha untuk menerobos ke level selanjutnya. Bahkan selama bertahun-tahun lamanya, si bapak ini sangat kesulitan untuk menerobos ke level selanjutnya, guys. Hal ini terjadi karena Sekte Dahe memiliki latihan yang tidak lengkap.
sehingga sangat sulit baginya untuk menerobos ke level selanjutnya. Tiba-tiba pelayannya pun datang membawa kabar tentang kedatangan utusan dari Sekte Lingxi. Long Yichen dan Penatua Wu pun menghadap pada kepala Sekte Dahe. Long Yichen pun menyampaikan pesan Lu Chen kepada kepala sekte tentang rencana penyerangan Sekte Iblis. Hal ini tentu mengejutkan mereka ini guys. Mereka merasa bahwa tindakan ini sedikit berlebihan. Long Yichen pun berkata bahwa semua ini adalah hasil kalkulasi akurat dari si Lu Chen untuk memusnahkan Sekte Iblis secepatnya. Akan tetapi Yuncuran malah menyangkal hal itu karena Sekte Iblis merupakan sekte yang sangat kuat dengan banyak kultivator level master yang tinggal di sana guys, saking kuatnya. Long Yichen pun terus membela Lu Chen dan menyampaikan detail pesannya bahwa semua ini tergantung dari keputusan Sekte Dahe. Kalau mau ikut ya udah, kalau nggak ikut ya udah gitu. Hal ini memancing amarah Yuncuran yang langsung menyerang Long Yichen dengan jurus Sekte Dahe-nya. Akan tetapi serangan itu tidak mempan dan si Long Yichen ini malah baik-baik aja guys. Hal ini tentu mengejutkan si bapak yang satu ini. Ia lantas bertanya tentang identitas dari Long Yichen, dan ia pun mengenalkan dirinya sebagai peringkat pertama dari Sekte Lingxi. Kepala Sekte Dahe pun mengeluarkan sesuatu untuk memastikan bahwa apakah si Long Yichen ini adalah orang yang mereka cari selama ini atau bukan. Kekuatan barusan itu pun bercahaya ketika berada di dekat Long Yichen guys. Hal ini kembali mengejutkan mereka dan berkata bahwa Long Yichen ini sebenarnya adalah orang yang selama ini dicari oleh Sekte Dahe. Si Long Yichen ini pun hanya bisa bingung guys, maksud lo apa gitu. Kepala Sekte Dahe pun menjelaskan bahwa dirinya telah mencari keberadaan keturunan dari leluhur Yinglong. Bahkan si Long Yichen sendiri pun nggak tahu kalau dirinya adalah keturunan dari Yinglong Sekte Dahe guys, yang naga itu. Jadi diceritakan kalau keturunan dari Yinglong telah hilang selama ribuan tahun lamanya. Dan akhirnya mereka ini bisa bertemu dengan keturunan Yinglong yang sebenarnya alias si Long Yichen ini. Kepala Sekte Dahe pun meminta Long Yichen untuk mengikutinya dan menawari Long Yichen untuk tinggal di Sekte Dahe sekaligus menjadi wakil kepala sekte seperti Yuncuran. Langsung diangkat guys. Hal ini tentu membuat Long Yichen begitu kebingungan. Ia sama sekali nggak tahu tentang semua hal ini. Di sisi lain, si Penatua Wu mulai menyadari maksud tugas yang diberikan oleh Lu Chen dengan membawa si Long Yichen dan selip bambu ini. Ia lantas memberikan selip bambu itu kepada si kepala Sekte Dahe. Ia pun mengambil itu dan sangat terkejut dengan isi dari selip bambu itu guys. Dan ternyata selip bambu itu berisi teknik dasar menembus alam raja. Hal ini membuat Yuncuran sangat terkejut dan bertanya dari mana mereka mendapatkan latihan yang sangat langka ini. Penatua Wu pun berkata bahwa itu adalah tulisan tangan milik Lu Chen guys, artinya dibuat sama si Lu Chen. Hal ini kembali lagi membuat si kepala sekte merasa sangat terkejut dengan pengetahuan Lu Chen sampai bisa menulis latihan kaisar seperti ini. Penatua Wu pun bertanya kembali tentang keputusan menyerang Sekte Iblis kepada si kepala Sekte Dahe. Dan dengan senang hati, sebenarnya bukan dengan senang hati ya, melainkan dengan hadiah itu, Sekte Dahe akan ikut bergabung bersama Sekte Lingxi melawan Sekte Iblis. Ternyata si Lu Chen udah bisa nyogok gitu ya guys. Utusan Sekte Lingxi pun meminta izin untuk kembali menginfo kabar ini kepada si Lu Chen. Akan tetapi si kepala sekte kembali menghentikan mereka guys. Ia pun bertanya alasan Long Yichen malah pergi nyelonong begitu saja. Long Yichen pun meminta maaf karena tidak bisa bergabung dengan Sekte Dahe, terutama karena Sekte Lingxi merupakan rumah yang membesarkannya sejak kecil gitu. Jadi dulu si Long Yichen ini yatim piatu guys. Terus dia numpang tinggal di Sekte Lingxi sampai sekarang itu. Kepala Sekte Dahe pun menerima itu dan meminta Long Yichen untuk tetap tinggal di Sekte Lingxi. Setelah kepergian utusan Sekte Lingxi, Yuncuran pun bertanya tentang keputusan ayahnya karena bergabung dengan Sekte Lingxi guys. Kepala sekte pun berkata bahwa kedatangan Lu Chen akan membawa kebangkitan bagi Sekte Lingxi dan sekte mereka hanya bisa mengikuti Sekte Lingxi kembali. Yuncuran pun berniat untuk pergi ke Sekte Lingxi kembali untuk mengungkap asal-usul dari Lu Chen yang sebenarnya. Di Sekte Lingxi tampaklah tumpukan rumput batin yang telah dikumpulkan Qinlei dan murid-muridnya. Qinlei berkata bahwa tumpukan ini adalah untuk alkimia. Hal ini membuat mereka semua menjadi sangat terkejut guys. Karena rumput ini menurut mereka gak bisa dipakai untuk membuat pil. Tiba-tiba Lu Chen pun datang dan langsung diberi hormat oleh para pengikutnya. Dia lantas bertanya tentang sisa murid Sekte Lingxi yang tersisa. Dan Penatua Wu pun berkata bahwa murid yang tersisa tinggal 300 orang lagi guys, dengan tingkat kultivasi itu di bawah Fatal Breathing Realm. Dan bahkan masih ada murid yang berada di Qi Rising Realm, saking lemahnya. Penatua Wu yang ini pun bertanya untuk memastikan bagaimana Lu Chen akan mengubah rumput ini menjadi alkimia. Lu Chen pun mengungkap bahwa dirinya akan memurnikan pil dalam waktu 10 hari dan akan membuat semua kultivasi murid naik ke atas Fatal Breathing Realm.
Tentu saja hal ini mengejutkan mereka semua, guys. Bahkan mereka semua menganggap bahwa si Liu Chen ini pasti lagi bercanda gitu. Padahal nggak bercanda, guys. Liu Chen pun berkata bahwa mereka bisa menunggu dan lihat nanti saja. Kemudian di alam aula pil, Liu Chen pun bertanya kepada para penatua tentang tempat terlarang di Sekte Lingxi, yang salah satunya adalah tempat kultivasi untuk para murid dengan bakat luar biasa yang berpotensi menjadi kursi pertama sekte. Bu Wenang pun menjelaskan bahwa Sekte Lingxi telah menghabiskan sebagian besar sumber dayanya untuk membantu kultivasi para murid yang berbakat itu selama ratusan tahun lamanya, guys. Liu Chen pun bertanya, kenapa mereka tidak keluar meski Sekte Lingxi ini telah berada dalam bahaya gitu. Penatua Wu pun mengungkap bahwa mereka hanya bisa tinggal selama 100 tahun dalam sekali coba. Sehingga kalau mereka keluar untuk membantu sekte, maka mereka takut tidak bisa masuk ke dalam tempat itu lagi. Gitu. Liu Chen pun merasa sangat geram dengan tindakan gak bermoral orang-orang yang ada di dalam tempat itu, guys. Sekte udah mau hancur, bisa-bisanya mereka gak keluar kan? Itu maksudnya. Akhirnya mereka sampai di ruang inti Pavilion Ville yang sama sekali tidak pernah dibuka sejak ribuan tahun lamanya. Liu Chen merasa bersyukur karena masih ada tungku alkimia yang masih bagus di sini. Ia lantas meminta semua orang untuk pergi kecuali si Long Yichen. Liu Chen pun meminta si Long Yichen untuk menyemburkan api, guys. Hal ini tentu membuatnya menjadi sangat bingung. Liu Chen pun menggerakkan tungku pil itu, guys. Jadi ternyata tungku ini bisa disebut sebagai tungku Hautin yang diperoleh dari tempat keabadian mutlak. Tempat apa lagi itu ya? Tapi intinya tungku ini didapat oleh Holy Maiden Sekte Lingxi alias gadis Dexteri dengan mengorbankan jari-jarinya untuk membawanya kemari. Sebenarnya itu tempat apa, guys ya? Liu Chen pun meminta Yi Chen untuk masuk ke tungku itu. Hal ini tentu saja makin mengejutkannya, guys. Liu Chen tetap memaksanya untuk masuk sampai akhirnya ia pun masuk ke dalam tungku itu, meski lewat paksaan dari Liu Chen. Tiba-tiba Liu Chen pun memanaskan tungku itu. Liu Chen berniat untuk memberi kesempatan bagi si Long Yichen untuk menguasai dao api surgawi dari klan naganya. Long Yichen pun merasa kepanasan setelah berada di dalam tungku itu, guys. Bakar dia. Oleh karena itu, si Liu Chen ini malah nambahin panas di dalam tungku itu lagi. Yes, gila banget kan? Long Yichen pun merasa sangat terkejut dan merasa sangat-sangat terbakar oleh api cinta di dalam tungku itu. 3 jam pun telah berlalu. Long Yichen merasa sangat sekarat dan meminta untuk dikeluarkan, guys. Tanpa menghiraukan hal itu, si Liu Chen ini malah menambahkan api murni untuk memanaskan tungku itu lagi, guys. Kejam banget MC kita ya. Mereka ini pun mengintip dari balik pintu tentang hal yang dilakukan oleh Liu Chen bersama dengan Long Yichen. Mereka pun cukup terkejut dengan latihan yang diberikan oleh Liu Chen ini, guys. Bahkan si ekor 8 pun sampai menjauh dari sini karena takut sama si Liu Chen. Takutnya dia yang dipanggang gitu. Beberapa jam pun telah berlalu. Liu Chen lantas bertanya apakah si Long Yichen ini masih hidup atau enggak, guys. Ternyata di situasi itu Long Yichen ini pun masih hidup. Kuat banget ya, padahal udah dipanggang. Liu Chen pun berkata bahwa dirinya hampir selesai. Dia lantas mengangkat tungku itu dan memberikan bahasa naga untuk si Long Yichen. Long Yichen pun sama sekali tidak mengerti tentang arti dari bahasa itu. Liu Chen memintanya untuk mendengarnya saja dan membacanya 3 kali. Ia pun mengikutinya dan cahaya mulai muncul dari dalam tungku api itu, guys. Liu Chen pun cukup terkejut dengan respon itu dan berniat untuk menunggu transformasinya. Tiba-tiba tutup tungku pun terbuka dan muncullah naga yang keluar dari dalam tungku itu. Hal ini tentunya mengejutkan para penggede Sekte Lingxi yang berada di luar. Beberapa saat kemudian, Long Yichen pun keluar dengan muka yang kurang lebihnya gosong, guys. Liu Chen pun berkata bahwa bakat jiwa naga si Long Yichen ini sangatlah tinggi. Dan sudah pasti ia adalah generasi ke-9 dari Xiaoyi atau Yinglong, guys. Dan menurut Bapak Liu Chen, generasi 9 Yinglong adalah yang paling luar biasa, dalam artian paling kuat gitu. Selain itu ada jejak darah ponik sejati di garis keturunan dari si Long Yichen ini, guys. Liu Chen pun memintanya untuk belajar mengolah dao api surgawi dan menjadi semakin kuat lagi. Tanpa mendengarkan hal itu, Long Yichen malah meminta air kepada Liu Chen, guys. Saking hausnya itu. Kemudian mereka pun telah selesai beristirahat. Liu Chen lantas meminta Long Yichen untuk melemparkan api sesuai formula yang ia ajarkan sebelumnya. Ia pun melemparkan api itu. Ia merasa sangat kagum akan dirinya sendiri, guys. Liu Chen pun berpikir kalau dao api surgawi Long Yichen adalah yang paling dibutuhkan untuk membuat alkimia. Setelah beberapa jam berlalu lagi di bawah perapian milik Long Yichen, ia pun menyadari aroma yang berubah dari dalam tungku itu. Para penggede Sekte Lingxi pun masuk untuk melihat pil janin yang dibuat oleh Liu Chen, guys. Udah jadi. Mereka pun merasa bahwa pil ini terlihat biasa-biasa aja gitu.
Long Yichen yang telah menghabiskan hari-harinya untuk membuat pil ini pun mencoba pil itu pertama kali. Dan ketika itu juga ia merasakan aura yang sangat hebat dan bahkan ia berhasil menerobos tingkat 3 Fatal Breathing Realm setelah 2 tahun terjebak di dalamnya dengan sangat mudah dan cepat, guys. Hebat banget ya. Hal ini tentu saja mengejutkan penatua lainnya. Lu Chen lantas menjelaskan pemahaman kepada mereka semua. Rising Ki Realm adalah pengenalan Ki ke dalam tubuh, dalam artian proses untuk menjadi akrab dengan energi spiritual di dunia. Kemudian Fatal Breathing Realm adalah setelah Ki masuk ke dalam tubuh dan membentuk janin spiritual yang membantu pertumbuhan energi spiritual. Oleh karena itulah, pil janin yang baru dibuat ini dapat membantu pertumbuhan janin dan pengembangan energi, sehingga mudah untuk menerobos. Lebih lanjut, Lu Chen menjelaskan bahwa alam raja dan Domineering Realm akan membantu mereka untuk melangkah ke kultivasi yang sebenarnya. Dan di bawah Transcendent Realm, mereka itu masihlah manusia biasa, guys. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Lu Chen pun menjelaskan kembali bahwa setiap orang hanya bisa meminum 10 pil. Dan setelahnya pil itu akan kehilangan efeknya. Dan sebenarnya tujuan dari pil ini adalah untuk menembus Ki Rising Realm ke Fatal Breathing Realm, guys. Jadi efeknya kurang mantap bagi murid yang sudah berada di Fatal Breathing Realm. Ribet banget pokoknya ya. Beberapa jam pun telah berlalu. Penatua Wu menantang Long Yichen untuk gelut, guys. Lebih tepatnya untuk mencoba kekuatan dari si Long Yichen ini setelah dapat kekuatan api itu. Jadi dalam kondisi sekarang si Penatua Wu berada di Fatal Breathing level 9 dan Long Yichen berada di level 5, guys. Long Yichen pun memberikan serangan kepada si Penatua Wu dengan api naganya itu. Serangan itu mengejutkan si Penatua Wu dan bahkan sukses mengenai si Penatua ini sampai nggak sanggup buat bangun lagi, guys. Saking menakutkannya gitu. Saking kuatnya. King Ping dan Qin Lei pun sangat terkejut dengan hal ini. Qin Lei berniat untuk pergi meminta Lu Chen untuk memurnikannya di tungku pil itu, guys. Kayaknya sih nggak bisa ya, karena si Qin Lei ini kan bukan keturunan naga. Dan bukan hanya dia, Penatua ini pun ingin ikut bersama dengan Qin Lei gara-gara nggak terima karena kalah dari si Long Yichen. Akhirnya para penggede sekte Lingxi pun tiba di aula sekte. Lu Chen pun berkata bahwa saat ini ia sudah meningkatkan kekuatan seluruh murid sekte. Dan sekarang adalah waktu untuk meningkatkan kekuatan para penggede sekte ini. Lu Chen pun berkata bahwa untuk bisa menerobos mereka ini butuh latihan. Atau enggak gitu ya, sumber daya. Dan dikarenakan waktu yang sangat singkat ini, Lu Chen memutuskan bahwa cara paling instan bagi mereka untuk segera menerobos adalah dari sumber daya, guys. Lewat menyerap energi yang ada di sumber daya, gitu maksudnya. Penatua Wu pun berkata bahwa tidak ada sumber daya yang tersisa di sekte Lingxi bagi mereka untuk berkultivasi. Lu Chen bertanya tentang Jueyu Abyss. Sayangnya, para penggede sekte sama sekali tidak pernah mendengar tentang tempat itu, guys. Ia kembali bertanya tentang alam misterius Baiyun dan alam misterius kota hantu. Dan masih saja, para penggede sekte Lingxi ini tidak tahu tentang tempat itu. Jadi menurut Bapak Lu Chen, tempat itu adalah tempat yang kaya akan sumber daya kultivasi, guys. Lu Chen pun merasa bahwa alam-alam itu telah menghilang karena suatu alasan yang tidak jelas. Lu Chen pun kembali bertanya tentang goa yang ada dekat sekte ini, guys. Tampaknya mantan kepala Wu tahu tentang tempat itu. Ia pun mulai menjelaskan tentang kompetisi pedang abadi yang sebelumnya pernah dimenangkan oleh kursi pertama sekte Lingxi yang sudah hilang. Penatua lainnya pun bertanya, guys, terus apa hubungannya sama gua yang kita cari gitu. Ia pun menjelaskan kalau orang yang mampu memenangkan kompetisi itu akan diberi kesempatan untuk masuk ke alam rahasia Xian Yuan, guys. Gua itu. Dan itu adalah tempat tambang abadi yang diberi oleh para immortal dan tempat itu berisi sumber daya immortal legendaris untuk berkultivasi, guys. Mendengar hal itu, mereka pun mengusul untuk pergi ke tempat itu, guys. Dengan senang hati, Lu Chen mengajak semua bawahannya untuk bergegas pergi mengikuti kompetisi pedang abadi itu. Kita pun dikasih clue di sini, guys. Kalau alam rahasia Xian Yuan yang tadi itu sebenarnya jatuh karena adanya perang di waktu yang lalu, guys. Mereka pun terbang dengan menggunakan kapal sekte. Mereka sudah dekat dengan kota pedang Qi yang didirikan oleh Kaisar 9 Pedang ribuan tahun yang lalu. 4 kompetisi itu, guys. Lu Chen pun mengingat bahwa si Kaisar 9 Pedang adalah Xiao Ju, kenalannya sewaktu dulu. Dan Lu Chen pun berkata bahwa orang yang akan mengikuti kompetisi itu adalah dirinya sendiri. Tentu saja semua orang merasa sangat terkejut, guys. Hal ini ia lakukan karena sekte Lingxi tidak memiliki kursi pertamanya, guys. Makanya sebagai kepala sekte, dia bersedia untuk mengikuti lomba itu. Kemudian mereka pun berniat untuk pergi ke gedung Xianjin, yakni tempat peristirahatan khusus bagi sekte besar untuk berpartisipasi di dalam kompetisi ini. Akhirnya mereka tiba di tempat itu, guys.
Mereka pun bertemu dengan wanita ini, yang mengira kalau Lu Chen and the gang bukanlah peserta dari kompetisi pedang, guys. Sehingga si Lu Chen dan kawan-kawan ini gak dibolehin buat tinggal di sini. Lu Chen pun berkata bahwa mereka adalah sekte Lingxi yang akan mengikuti kompetisi ini, guys. Akan tetapi si wanita ini malah meremehkan sekte Lingxi ini, guys. Dia menganggap bahwa sekte Lingxi adalah sekte terlemah di cabang Tenggara Tianmai. Si wanita songong ini pun mengusir mereka semua dan bilang kalau kamar di sini udah penuh semuanya, jadi mereka harus pergi. Tiba-tiba seseorang datang dari sekte pedang Nebula dan meminta wanita itu untuk menyiapkan kamar baginya. Tentu saja si wanita songong tadi berniat untuk menyiapkan kamar khusus kelas 1 untuk sekte itu, guys. Padahal tadi dibilangnya kosong ya. Dan hal ini tentunya membuat si ekor 8 dan teman-teman Lu Chen sangat marah akan hal itu. Orang-orang dari sekte pedang Nebula pun bertanya tentang geng MC kita ini, guys. Dan ketika mereka tahu kalau itu adalah sekte Lingxi, mereka ini mulai merendahkan sekte Lingxi kita, guys. Mereka menganggap bahwa sekte Lingxi tidak pantas berada di penginapan ini, karena sekte Lingxi adalah sekte yang lemah. Si ekor 8 pun udah nggak tahan lagi nih, guys. Dan ia juga mengusul untuk membunuh bocah-bocah nggak jelas ini. Tiba-tiba Yunchuran datang dari atas dan langsung menuju ke arah mereka. Si bocah ini pun memberi salam kepadanya. Akan tetapi ia dilewati begitu saja oleh si Yunchuran ini, guys. Yunchuran pun mengusul kepada si wanita songong ini bahwa sekte dahinya akan membagi ruangan dengan sekte Lingxi. Tentu saja si wanita ini hanya bisa mengiyakannya saja, guys. Lantas Yunchuran mengajak Lu Chen untuk segera pergi ke kamarnya. Maksudnya rame-rame ya, guys. Bukan berdua gitu. Lanjut. Sebelum pergi, Lu Chen berkata bahwa dirinya akan membuat bocah-bocah yang tadi tunduk dan mengakui kesalahannya nanti. Hal ini membuat si bocah makin geram dengan tingkah Lu Chen itu. Ia lantas bertanya tentang hubungan Yunchuran dengan si Lu Chen. Dengan senang hati, Yunchuran pun mengaku bahwa dirinya adalah tunangan dari Lu Chen, guys. Hal ini membuat orang-orang yang ada di sana sangat terkejut gitu. Karena merasa dipermalukan, si bocah songong ini pun pergi dari tempat itu. Selain itu, Lu Chen juga meminta si Yunchuran untuk melepaskan dirinya, guys. Udah ditolong juga ya, padahal kan enak, sorry. Waktu pun telah berlalu, Kingping dan Lu Chen pun udah ada di kamar berdua, guys. Lu Chen lantas meminta Kingping untuk menemaninya ke kota Jiangqi. Lebih tepatnya itu untuk membeli pedang, karena besok kan kompetisinya itu udah mulai. Mereka pun berkeliling kota ini, dan mereka akhirnya masuk ke salah satu toko pedang di toko klan Chen. Lu Chen nampak tidak puas dengan pedang yang dipajang di lantai 1, guys. Bahkan setelah masuk ke lantai 2, Lu Chen masih saja merasa tidak puas dengan pedang yang dipajang di tempat ini, guys. Tiba-tiba datanglah orang ini. Dia adalah pemilik toko ini, sekaligus pemimpin dari keluarga Chen, guys. Lu Chen mengungkap bahwa dirinya tidak puas dengan pedang yang dipajang di sini dan menganggap bahwa klan Chen telah menurun dari hasil garapan pedangnya ini. Jadi si keluarga Chen ini adalah keluarga asal Kaisar Pedang 9 yang hebat itu, guys. Akan tetapi keluarga ini mengalami penurunan sejak saat itu dan sekarang pun lemah banget, guys. Fakta ini tentu saja menyakitkan bagi si kepala Chen ini, guys. Lantas ia menawarkan pedang yang benar-benar luar biasa di tempat ini. Jika ia mampu, si Lu Chen ini mampu mengambilnya, maka pedang itu akan sepenuhnya menjadi milik si Lu Chen. Ia pun membuka pintu rahasia dan mengantar Lu Chen and the gang untuk pergi ke tempat itu. Menurut Penatua Wu, kemungkinan besar mereka akan dibawa ke pedang batu legendaris, guys. Apa ya? Kita tunggu dulu. Sampai akhirnya mereka pun tiba di ruangan batu legendaris itu, guys. Dan tampaklah sebuah pedang di dalam batu itu. Lu Chen merasa bahwa ini adalah produk yang sangat luar biasa. Meski begitu, ini masih tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pedang ilahi yang ada, guys. Salah satu orang yang sudah duluan di sana pun cukup geram dan menganggap bahwa omongan si Lu Chen ini adalah omong kosong belaka gitu. Jadi orang ini adalah Bai Feng dari klan Tianxi yang mengklaim dirinya sudah pasti masuk 3 teratas dalam kompetisi pedang yang akan diadakan. Dan dia juga berkata jujur bahwa dirinya sudah mencoba untuk mencabut pedang itu. Akan tetapi pedang itu sama sekali tidak bergerak, guys. Lemah pokoknya ya. Ia pun menganggap bahwa Lu Chen tidak akan mampu untuk melakukannya. Lu Chen lantas berkata, "Lihatlah baik-baik. Pedang, datanglah." Tanpa menyentuh pedang itu, Lu Chen pun menarik pedang itu dan berhasil mencabutnya tanpa kesulitan sama sekali, guys. Ini mah gampang banget gitu pikirnya. Mereka pun sangat terkejut dengan hal ini, karena nggak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini, guys. Sementara itu, Lu Chen berkata bahwa pedang ini adalah pedang tingkat rendah. Dan seketika tahu tentang alasan pedang ini dimasukkan ke dalam batu itu oleh si Kaisar Pedang 9, guys. Tapi belum dijelasin ya. Tapi intinya si kepala Chen merasa sangat terkejut dengan kejadian ini. Yang keluarganya aja nggak bisa gitu. Kok dia bisa ya? Gitu. Lu Chen lantas memberikan pedang itu kepada si Penatua Wu untuk membawanya. Tiba-tiba si bocah ini menghentikannya, guys. Ia berniat untuk membeli pedang yang baru saja diambil dari batu itu. Lu Chen pun berkata bahwa pedang ini sama sekali tidak dijual.
Meski begitu, si bocah ini berniat untuk memaksa mengambil pedang itu darinya. Anak buahnya pun menyerang Lu Chen, guys. Akan tetapi berhasil digagalkan oleh pengikut Lu Chen lewat sekali serangan. Lu Chen lantas meminta si bocah kampret ini untuk segera pergi dan gak buat masalah. Bocah kampret itu pun menyerang Lu Chen kembali, dan pengikutnya langsung melindunginya lagi, guys. Akan tetapi si bocah ini menggunakan jurus cepatnya dan melewati mereka, sehingga ia pun memiliki kesempatan untuk mengajar Lu Chen. Sayangnya, Lu Chen berhasil menahan serangannya dan langsung mematahkan tulang tangannya itu, guys. Kejam banget ya. Sebenarnya ini lebih kejam daripada dibunuh sih, guys. Bocah itu pun tunduk, dan Lu Chen merasa masih belum puas dengan hal ini, guys. Ia lantas mengambil pedang itu dari Penatua Wu dan langsung mengarahkannya ke paha si bocah kampret ini, guys. Bukan cuma satu paha, guys ya, tapi dua-duanya pun diserang sama si Lu Chen sehingga membuatnya menjadi lumpuh. Lu Chen pun mengajak pengikutnya untuk segera pergi dari tempat ini. Tiba-tiba si kepala Chen menghentikannya dan bertanya asal-usul dari si Lu Chen ini, guys. Setelah dikasih tahu, ia lantas merequest untuk diberikan pedang itu kepadanya. Hal ini membuat si Penatua Wu menjadi sangat kesal, guys. Lu nyesel ya? Tapi sebenarnya dia cuma pengen lihat pedang itu aja, guys. Soalnya itu kan peninggalan dari leluhurnya gitu. Dengan baiknya Lu Chen pun membiarkannya untuk melihat pedang itu. Kepala Chen ini merasa sangat menyesal tentang penurunan sektinya yang sampai melepas pedang batu ini karena tidak bisa mencabutnya sendiri, guys. Ia merasa malu dengan leluhurnya. Setelah selesai mengumpat dirinya, ia lantas memberikan pedang itu kembali kepada Lu Chen. Ia bergegas pergi dengan perasaan yang sangat sedih. Lu Chen pun menghentikannya. Lu Chen lantas bertanya tentang posisi si orang ini di klan Chen. Ia pun berkata bahwa dirinya adalah kepala keluarga Chen saat ini, guys. Jadi sebelumnya nggak kenalan gitu ya. Oleh karena itu, Lu Chen lantas memberikan pedang yang baru saja dicabut itu untuk si kepala Chen ini, guys. Lu Chen pun mengungkap bahwa pedang ini tidak bisa digunakan sebagai pedang tarung. Akan tetapi tujuan dari pedang ini adalah untuk diwariskan pada keturunan keluarga Chen-nya. Lu Chen pun menjelaskan kembali bahwa dahulu si Kaisar 9 pedang ini sengaja menyembunyikan keterampilan menempa keluarga Chen dalam pedang yang ada di batu itu. Ia berharap warisannya itu tetap ada dan digunakan oleh keluarga Chen di masa depan, guys. Dan sebenarnya perbuatan Lu Chen yang sekarang adalah balas jasa kepada Xiao Jiu atau Kaisar 9 pedang yang telah membantunya di masa lalu. Jadi dia berjanji bakal ngejaga keturunan dari si Kaisar itu. Lu Chen pun segera pergi sambil berpesan bahwa latihan Kaisar yang dapat membuat keluarga Chen bersinar lagi tersembunyi di dalam pedang itu, sehingga harus dipatahin dulu baru bisa tahu gitu. Ia pun hanya bisa berterima kasih atas tindakan baik dari Lu Chen ini, guys. Dan Lu Chen dan geng pulang ke penginapan tanpa membeli pedang. Dengan kabar gembira ini, Kepala Chen meminta anak buahnya untuk memanggil seluruh keluarga Chen untuk merayakan pesta besar atas peristiwa menyenangkan ini. Selain itu, ia merasa bahwa Lu Chen seperti tahu semua tentang keluarga Chen-nya, guys. Ditambah lagi, sekte Lingxi itu kan memiliki kaisar besar di zaman kuno, sehingga Lu Chen ini pastilah bukan orang biasa itu. Lu Chen dan geng pun bergegas pulang. Di perjalanan, si Penatua Wu merasa cukup bingung, guys. Kenapa si Lu Chen nggak ngambil latihan kaisar itu aja gitu? Padahal sekte Lingxi kan nggak punya latihan kayak gitu. Lu Chen pun berkata bahwa teknik kaisar itu hanya bisa dikultivasikan oleh keluarga Chen saja dengan keunikan tubuh mereka. Dan Lu Chen juga mengungkap bahwa hilangnya latihan kaisar di sekte Lingxi berhubungan dengan hilangnya garis keturunan tubuh Yuqing yang unik dan kuat di sekte Lingxi ini, guys. Jadi seharusnya sekte Lingxi itu punya latihan kaisarnya ya. Lu Chen pun berkata bahwa ia akan memikirkan cara untuk memproduksi warisan level kaisar setelah menghancurkan kedua sekte iblis. Hal ini tentunya membuat mereka sangat terkesan, guys. Bakalan kayak gimana ya? Kita tunggu aja, oke? Keesokan harinya, ekor 8 pun berdebat kembali dengan si wanita songong penjaga penginapan itu, guys. Wanita itu pun meminta sekte Lingxi untuk membayar karena tinggal di penginapan kemarin. Hal ini tentu membuat mereka sangat geram, guys. Harusnya kan gratis gitu, nggak perlu bayar-bayar gini. Lu Chen pun datang dan diikuti oleh si bocah kampret dari sekte pedang itu, guys, yang datang di saat yang sama. Wanita songong ini pun sudah mengambil barang-barang milik sekte Lingxi keluar dari penginapan itu untuk mengusirnya, guys. Jadi sebenarnya penginapan ini adalah penginapan milik keluarga Chen, dan si wanita songong ini adalah salah satu anggota keluarganya, guys. Lu Chen pun mendekati wanita itu dan langsung menamparnya di muka hingga membuatnya jatuh di hadapan bocah songong itu, guys. Harus gitu ya. Wanita itu pun sangat marah karena sudah ditampar oleh si Lu Chen. Sebaliknya si ekor 8 dan yang lainnya merasa sangat lega dengan tindakan Lu Chen itu, guys. Karena udah nggak tahan gitu. Karena sudah tidak tahan, si wanita songong ini pun memerintahkan anggotanya untuk menghajar Lu Chen saat itu juga. Tiba-tiba, Kepala Chen pun datang dan menghentikan mereka. Yang tadi itu, guys. Hal ini tentunya mengejutkan si wanita itu, guys. Ia pun berkata bahwa dirinya sedang memberi pelajaran untuk orang yang kurang ajar.
Kepala Chen pun mengingat bahwa wanita itu adalah putri pertama dari kamar ketiga keluarga Chen. Ya intinya bagian dari keluarga gitu guys ya. Kepala Chen pun mendekati wanita itu dan tebak guys. Ia pun langsung dipukul oleh si bapak tua ini guys. Ya pasti begitulah ya. Kan kenalannya Lu Chen. Kepala Chen pun langsung meminta maaf atas keributan yang disebabkan oleh keluarganya kepada Lu Chen. Hal ini tentu saja membuat mereka merasa sangat kebingungan guys. Kepala Chen lantas meminta si wanita ini untuk berlutut dan meminta maaf kepada Lu Chen dengan bersungguh-sungguh. Lu Chen lantas meminta wanita itu untuk meminta maaf kepada para pengikutnya atas perlakuannya sebelumnya. Si bocah dari pedang Nebula pun ingin ikut campur membela wanita songong ini guys. Akan tetapi Kepala Chen merasa bahwa dirinya tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan keluarga ini. Wanita songong itu pun meminta maaf kepada Ekor 8 dan Qin Li atas perlakuannya sebelumnya. Meski begitu, dalam hati ia masih belum ikhlas untuk meminta maaf dan berniat untuk balas dendam di masa depan, guys. Gak kapok-kapok ya. Dan Kepala Chen pun lantas berkata bahwa anggota bagian keluarga ketiga dari keluarga Chen ini, maksudnya si keluarga si wanita itu, akan di-kick dari keluarga Chen mereka dan tidak menjadi bagian klan Chen di kota ini, guys. Alasannya adalah karena salah satu putri mereka itu telah bersikap buruk terhadap tamu penting milik keluarga ini. Ia pun memohon dengan sangat untuk tetap diterima di keluarga ini guys. Dan bahkan ia pun sampai memohon sama si Lu Chen guys. Akan tetapi si Lu Chen enggan untuk peduli dan memilih untuk pergi meninggalkannya. Kan? Oke guys, jadi itu dulu untuk hari ini ya. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.